Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan kami, kelompok 4B, Angkatan 9, Latsab 2026. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Smart ASN dengan salah satu pilar literasi digitalnya yaitu Digital Safety. Seperti biasa, sebelum kita membahas digital safety, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Rizky Fauzia Arif, yang kedua ada Syafa Adha Kamila, yang ketiga ada Siska Wahyuni, yang keempat Siti Nur Azahra, dan kelima saya sendiri Tio Harbi Nadli Aflanda. Mari kita mulai pembahasan yaitu membahas literasi digital. Menurut seorang ahli, penulis buku Digital Literasi, Glister, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Literasi digital bukan sekedar kemampuan mengoperasikan gawai atau smartphone, melainkan sebuah kecakapan yang melibatkan proses mediasi media digital secara produktif dan tanggung jawab. Di era mendadak digital yang dipicu oleh pandemi COVID, literasi digital menjadi kebutuhan wajib bagi ASN untuk beradaptasi dengan perubahan struktural dalam cara bekerja, berinteraksi, dan melayani masyarakat secara daring. Kemampuan kognitif ini krusial untuk meningkatkan daya saing digital Indonesia, serta meminimalisir berbagai ancaman di ruang cyber seperti penyebaran hoaks, perundungan, hingga penipuan digital. Selanjutnya penting bagi kita untuk memahami literasi digital bagi ASN. Yang pertama yaitu adanya transisi digital pasca pandemi. Pandemi COVID-19 memaksa ASN beralih secara mendadak dari kerja luring ke daring, menjadikan literasi digital sebagai kecakapan wajib untuk menjaga produktivitas layanan publik. Yang kedua adanya visi Smart ASN. Visi ini bertujuan membentuk aparatur yang berintegritas dan profesional, serta mahir dalam menguasai teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital nasional. Yang ketiga, adanya tantangan ruang digital. ASN menghadapi ancaman nyata di dunia cyber, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga risiko radikalisme yang dapat merusak tatanan sosial dan kredibilitas instansi. Nah, selanjutnya, di era transformasi digital ini, literasi digital menjadi kompetensi penting bagi setiap aparatur sipil negara. Literasi digital dibangun melalui 4 pilar utama, teman-teman. Yang pertama itu ada digital ethics atau etika digital, yaitu kemampuan berinteraksi secara sopan dan bertanggung jawab dan juga bijak di ruang digital, termasuk mencegah penyebaran hoaks serta menjaga profesionalisme ASN. Yang kedua ada digital culture, yaitu budaya digital, membangun pemanfaatan teknologi yang produktif, kolaboratif, dan selaras dengan nilai kebangsaan serta budaya kerja ASN. Yang ketiga ada digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan melindungi perangkat, akun, identitas, dan juga data dari berbagai ancaman cyber seperti phishing, peretasan, dan kebocoran informasi. Lalu yang keempat ada digital skill, yaitu kecakapan digital, kemampuan menggunakan teknologi, aplikasi, dan juga informasi digital secara efektif untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan publik sehingga pemohon merasa terbantu. Keempat pilar ini saling melengkapi, beretika dalam bermedia sosial, berbudaya di ruang digital, aman dari ancaman cyber, dan juga serta cakap memanfaatkan teknologi merupakan fondasi menuju ASN yang adaptif dan juga profesional. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang digital safety. Digital safety merupakan kemampuan individu dalam mengenali, menerapkan, dan juga meningkatkan kesadaran keamanan digital untuk melindungi diri dan data dari berbagai ancaman di ruang digital. Apalagi kita di lingkup pelayanan masyarakat. Jadi data-data konfidensial pemohon itu sangat wajib untuk dijaga kerahasiaannya. Selain itu juga, pilar ini mencakup perlindungan perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software melalui penggunaan sistem keamanan, pembaruan aplikasi, serta pengamanan akses guna mencegah penyalahgunaan maupun serangan cyber. Digital safety juga menekankan pentingnya perlindungan identitas digital dan data pribadi, baik dalam mencegah kerahasiaan informasi sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat, maupun menerapkan autentikasi berlapis untuk mencegah kebocoran data. Penting ya bagi kita karena kita itu memegang banyak data pemohon dari berbagai macam permohonan.
Selain itu juga, pilar ini mendorong kita untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman cyber, seperti phishing, malware, penipuan digital, dan rekayasa sosial yang dapat membahayakan individu maupun organisasi. Dalam praktiknya, keamanan digital juga diwujudkan melalui perilaku aman saat menggunakan email, media sosial, aplikasi, serta jaringan internet sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Selain itu juga, kita sebagai ASN wajib untuk menjaga kerahasiaan kata sandi akun yang kita gunakan untuk melayani pemohon. Yang ditakutkan nanti akan adanya penyalahgunaan akun tersebut. Nah, bagi ASN sendiri, digital safety bukan hanya tentang melindungi diri, tapi juga menjaga keamanan informasi dan mendukung terciptanya ruang digital pemerintahan yang aman, andal, dan terpercaya. Selanjutnya, pada slide ini merangkum 4 langkah strategis untuk menjaga keamanan kita selama beraktivitas di dunia digital. Yang pertama, pengamanan perangkat digital. Dengan cara menjaga keamanan perangkat seperti menggunakan kata sandi yang kuat, backup data, dan memasang antivirus pada perangkat. Yang kedua, pengamanan identitas digital. Dengan cara tidak sembarangan menyebarkan data pribadi dan orang lain, serta rutin melakukan pengecekan keamanan akun secara berkala. Yang ketiga, waspada penipuan digital. Dengan cara mengenali berbagai modus kejahatan siber seperti phishing, tautan mencurigakan, dan penipuan lewat telepon. Yang keempat, menjaga rekam jejak digital dengan cara menghindari mengunggah informasi sensitif seperti PIN, KTP, dan data pribadi lainnya. Membiasakan saring sebelum sharing. Jika strategi keamanan sebelumnya diterapkan dengan baik, maka kita akan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, kelancaran aktivitas. Dengan perangkat yang terproteksi seperti rutin update antivirus dan backup data, perangkat kita jauh lebih sehat, stabil, dan selalu siap digunakan tanpa gangguan teknis atau kerusakan sistem yang mendadak. Yang kedua, privasi dan keamanan akun. Data pribadi kita terjaga kerahasiaannya. Ini membuat kita tenang karena terhindar dari resiko peretasan atau akun yang tiba-tiba hilang diambil orang lain. Yang ketiga, keselamatan finansial. Dengan memiliki literasi keamanan yang baik, kita tidak mudah tertipu oleh oknum yang menggunakan manipulasi psikologis. Yang keempat, keamanan jangka panjang. Keamanan digital bukan hanya untuk saat ini, tapi juga investasi untuk masa depan. Kita melindungi identitas diri dari pencurian di masa depan dan menjaga agar rekam jejak atau reputasi kita di ruang digital tetap bersih dan positif. Singkatnya, menerapkan strategi keamanan digital membuat aktivitas internet kita menjadi nyaman, aman, dan bebas dari rasa khawatir. Berikut merupakan contoh kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus peretasan Pusat Data Nasional atau PDN yang terjadi pada Juni 2024 oleh serangan ransomware Brainkeeper yang melumpuhkan lebih dari 200 instansi pemerintah, termasuk diantaranya layanan keimigrasian. Data terkunci dan peretas meminta tebusan 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Yang kedua, kasus peretasan data Dukcapil yang terjadi pada Juli 2023, melibatkan dugaan kebocoran 330 juta data penduduk Indonesia yang dijual di Branch Forum oleh akun RRR. Data tersebut mencakup NIK, nama, alamat, nomor KK, hingga data akta lahir atau data akta nikah. Dan yang ketiga, terdapat kasus kebocoran data BPJS, terutama BPJS Kesehatan pada tahun 2021, melibatkan dugaan peretasan 279 juta data peserta, diantaranya data NIK, alamat, gaji, dan riwayat kesehatan yang bocor dan diperjualbelikan oleh akun Quartz di Red Forum. Selanjutnya ada pada simpulan dalam pemaparan kali ini. Literasi digital adalah fondasi kognitif bagi ASN untuk memahami dan mengelola informasi digital secara bijak, terutama di tengah desakan transformasi digital pasca pandemi. Dalam ekosistem ini, digital safety merupakan pilar krusial dalam literasi digital Smart ASN yang menuntut kecakapan perilaku untuk melindungi data dan perangkat dari ancaman cyber yang kian kompleks. Implementasi tersebut berdampak langsung pada kelancaran aktivitas
perlindungan privasi, keselamatan finansial, serta reputasi profesional dalam jangka panjang. Seperti contoh kasus yang disebutkan sebelumnya, kejadian tersebut dapat menjadi pengingat bahwa dengan lemahnya keamanan digital dapat melumpuhkan layanan publik dan merugikan jutaan warga negara. Dengan demikian, penguatan keamanan digital bukan sekedar aspek teknis, melainkan perisai integritas untuk mewujudkan visi Smart ASN yang tangguh di ruang cyber. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.